Hai semua. Selama beberapa dekade terakhir, Cina merupakan negara yang memiliki perkembangan sangat pesat, terutama dalam bidang konstruksinya. Dan baru-baru ini, Cina membuat mega proyek senilai ribuan triliun rupiah untuk membangun kota masa depan yang bernama Kota Xiong'an. Dan berikut ini adalah mega proyek Cina yang termahal di dunia. Cina mulai membangun jalur high speed rail, yaitu jalur kereta berkecepatan tinggi, pada tahun 2008 yang lalu. Setelah 14 tahun berlalu, jaringan kereta cepat milik Cina saat ini telah berkembang pesat, yang mana total panjang jalur kereta tersebut sudah lebih dari 40.000 km. Dengan panjang jalur tersebut, Cina menyalip negara-negara yang memiliki jalur kereta cepat, dan tidak hanya itu saja, pada akhir tahun 2022 nanti, Cina akan membangun lagi jalur kereta cepat sepanjang 1.400 km. Untuk panjang total seluruh jalur kereta api Cina mencapai 150.000 km dengan nilai total investasi sebesar 117 miliar US dollar atau setara dengan 1.600 triliun rupiah pada tahun 2021. Besarnya investasi pemerintah Cina pada jalur kereta api ini dikarenakan banyaknya penumpang yang naik kereta api tiap tahunnya, yang mencapai 2,2 miliar penumpang tiap tahunnya. Sedangkan untuk pengiriman kargo lewat kereta api dari Cina ke negara-negara di Eropa, jumlahnya mencapai 74,9 miliar US dollar atau setara dengan 1.000 triliun rupiah pada tahun 2021. Dan rute perjalanan kereta kargo dari Cina ke Eropa tersebut memiliki lebih dari 50.000 rute. Dengan pesatnya jalur kereta tersebut, Cina membangun kereta peluru yang bernama Fuxing. Kereta ini mampu melaju dengan kecepatan maksimum 350 km per jam. Kereta tersebut merupakan generasi kereta cepat terbaru di Cina dengan jumlah terbesar di dunia yang jumlahnya mencapai 4.000 unit. Dan menariknya lagi, kereta cepat ini dikembangkan secara mandiri di Cina dengan 100% kandungan lokal. Kemudian untuk menunjang jalur kereta cepat tersebut, banyak dibangun stasiun kereta yang ukurannya sangat fantastis. Di antaranya adalah stasiun kereta cepat bawah tanah Badaling. Stasiun Badaling merupakan stasiun kereta cepat bawah tanah terdalam dan terbesar di dunia. Stasiun ini berlokasi dekat dengan pintu masuk Badaling, yakni bagian populer dari tembok Cina yang telah berusia berabad-abad. Stasiun Badaling tersebut berada di 102 meter di bawah tanah dengan area seluas lebih dari 36.000 meter persegi dengan struktur 3 lantai. Alasan mengapa stasiun Badaling ini dibuat jauh di bawah tanah adalah untuk melindungi tembok Cina dari kerusakan struktural. Untuk pembangunan stasiun Badaling ini dimulai pada tahun 2016, yang mana pembangunan terowongan dan stasiun membutuhkan waktu sekitar 3 tahun. Dan uniknya lagi, stasiun ini menjadi tempat bagi eskalator yang terpanjang kedua di dunia dengan panjang 88 meter dan tingginya 42 meter. Kemudian stasiun selanjutnya adalah stasiun Xiong'an. Stasiun ini terletak dalam area baru yang sedang dibangun oleh Cina, yaitu kota masa depan Xiong'an. Kota Xiong'an dibangun karena kota Beijing yang merupakan ibu kota Cina sudah terlalu padat, di mana jumlah penduduknya mencapai 20 juta penduduk. Dengan banyaknya jumlah penduduk tersebut, membuat kota Beijing menjadi penuh sesak, sehingga lalu lintas sering mengalami macet hingga lebih dari 3 jam. Oleh karena itu, pada tahun 2014 yang lalu, Presiden Cina Xi Jinping memiliki ide ambisius, yakni membangun kota Xiong'an melalui proyek A Thousand Years Plan atau proyek perencanaan 1000 tahun. Pembangunan kota Xiong'an dimulai pada tahun 2017 dan pembangunannya nanti akan terdiri dari 3 tahap. Kota Xiong'an ini dilengkapi dengan berbagai macam infrastruktur berteknologi canggih serta jaringan 5G yang bisa diakses oleh setiap orang. Selain jaringan 5G, kota Xiong'an ini nantinya juga dipasang dengan kamera CCTV canggih. Kemudian akan ada taksi self-driving yang dapat berjalan secara otomatis tanpa supir. Sedangkan untuk gaji para pekerja yang bekerja di kota Xiong'an ini akan menggunakan Central Bank Digital Currency, yaitu versi digital dari mata uang resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Untuk energi listrik juga akan menggunakan sumber energi listrik yang ramah lingkungan, seperti pembangunan turbin angin, solar cell, dan geothermal energi. Dan pembangunan kota Xiong'an ini diperkirakan akan memakan biaya yang sangat fantastis, yakni sekitar 560 miliar US dollar atau setara dengan 8.120 triliun rupiah. Sedangkan untuk stasiunnya sudah dibuka untuk umum pada tanggal 27 Desember tahun 2020 yang lalu. Dengan adanya stasiun ini, dapat menghemat waktu perjalanan antara Beijing Xiong'an dari 1,5 jam menjadi 50 menit. Stasiun Xiong'an
merupakan stasiun untuk kereta berkecepatan tinggi yang dibangun di atas lahan seluas 475.000 meter persegi. Karena luasnya tersebut, membuat stasiun Xiong'an ini menjadi stasiun kereta cepat yang paling besar se-Asia, dan biaya pembangunannya ini diperkirakan mencapai 5 miliar US dollar atau setara dengan 72,5 triliun rupiah. Stasiun Xiong'an memiliki 5 lantai utama termasuk 3 lantai di atas tanah dan 2 lainnya berada di bawah tanah. Rencananya pada stasiun Xiong'an ini akan menggunakan listrik yang dihasilkan melalui proyek tenaga surya. Solar cell tersebut nantinya dipasang di atap stasiun Xiong'an yang memiliki luas 42.000 meter persegi, dilengkapi modul PV dengan total kapasitas terpasang sebesar 6 MW dan pembangkit listrik yang dapat menghasilkan daya 5,8 juta kilowatt. Dalam proses pembangunan kota Xiong'an, dikerjakan lebih dari 160.000 pekerja. Sampai saat ini, sudah lebih dari 3.800 perusahaan telah terdaftar pada kota Xiong'an, dan pada tahun 2035 mendatang, rencananya kota ini akan selesai dibangun. Meskipun pembangunan kota Xiong'an sudah berjalan selama 5 tahun, namun progres atau kemajuannya ternyata tidak terlalu signifikan. Pada kenyataannya, pembangunan kota Xiong'an ini sangat lambat dikarenakan kekurangan dana sehingga menyebabkan banyak proyek yang masih belum terselesaikan. Kemudian stasiun Xiong'an yang memiliki luas 6 kali lebih luas daripada stasiun Beijing ternyata hanya memiliki jumlah penumpang yang sangat sedikit. Sehingga setiap harinya hanya ada satu kereta saja yang beroperasi sekali sehari dari Beijing ke Xiong'an. Lambatnya pembangunan kota Xiong'an juga berhubungan dengan banyaknya kota-kota atau area-area baru yang dibangun pemerintah Cina tiap bulannya. Akhirnya ketika ada kota baru yang dibangun dengan kapasitas 10 juta penduduk atau lebih, hanya 200.000 orang saja yang tinggal di kota baru itu. Dan meski hal tersebut berlanjut, namun Cina tetap membangun banyak kota-kota baru di Cina. Hal ini dikarenakan lebih dari sepertiga GDP Cina berasal dari bisnis konstruksi dan real estate. Hal tersebut dapat terjadi karena di Cina masih memiliki budaya jika memiliki lebih dari satu rumah, maka orang tersebut akan memiliki status sebagai orang terpandang di lingkungannya. Oleh karena itu, banyak apartemen pada kota-kota baru sudah terjual, meskipun orang yang memiliki rumah tersebut tidak menempatinya. Dan hal ini menyebabkan banyak kota-kota baru di Cina menjadi ghost city atau nampak kosong tidak berpenghuni.